dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai bunga krimasih yang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinarmu menyerah. Duk duk duk, duk duk duk, duk duk duk, duk duk duk. Hati kami pun mekar, keputusan dan derita, kebimbangan telah lenyap, suka-suka yang abadi di sinarmu menyerah. Hati kami pun mekar, kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, suka-suka yang abadi di sinarmu menyerah, suka-suka yang abadi di sinarmu Selamat pagi kepada Bang Jose yang sudah bersedia hadir dalam acara Yudansa, Sang Pengharmoni Nada. Terima kasih Bang sudah mau datang ke acara dan mau berbagi bukan bilang biasa ini. Dan kali ini kita akan berbicara, bincang-bincang dengan maestro pengaransemen dari Medan yang telah malang melintang dari pengalaman, pengetahuan, dan juga pelayanannya. Hal ini tadi sudah kita dengarkan persembahan aransemen yang menarik, sangat membuat diri saya bersemangat sekali Bang, luar biasa aransemen lagunya, dan itu bisa memberkati banyak orang. Oke, Bang Jose, sekali lagi aku sapa, selamat datang Bang, selamat bergabung kembali. Mungkin sebelum kita mulai, mungkin Abang boleh menyapa teman-teman yang sedang menonton kita di YouTube juga. Silakan Bang. Ya baik, selamat pagi semua, selamat pagi Bang Ayung, selamat pagi teman-teman semua yang sedang menonton acara kita pada hari ini. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat-sehat, ya, walaupun masa pandemi masih tetap ada, tetapi saya kira dengan rasa sukacita yang luar biasa dan mematuhi protokol kesehatan yang ada, saya harap kita semua berada dalam keadaan sehat. Sungguh sangat senang sekali pada beberapa waktu yang lalu saya dihubungi oleh Bang Ayung untuk bisa beracara di Bukan Bilang Biasa ini. Saya kira ini satu hal yang positif sekali, di mana kita dapat mendapat satu ilmu baru dari orang-orang yang mungkin bisa berbagi talenta dan ilmu pengetahuannya kepada kita. Mungkin begitu dulu Bang Ayung. Baik Bang, luar biasa. Terima kasih kembali Bang. Teman-teman sekalian, perkenalan saya dengan Bang Jose itu sebenarnya agak unik. Tahun 2004 apa 2005 ketika tsunami Aceh. Jadi kami bekerja di World Vision International Indonesian Tsunami Response. Ternyata kira-kira 3 tahun kemudian baru saya tahu kalau Bang Jose itu ternyata
arranger lagu, dan karya-karyanya kalau didengarkan pada waktu sebelum YouTube terlalu booming seperti saat ini, enak didengar, membuat bersemangat seperti tadi lagu yang kita dengarkan. Nah, mungkin kita akan menggali sedikit tentang diri Bang Jose ini ya, karena mungkin banyak orang seperti saya Bang yang nggak tahu, Abang yang saya tahu itu Abang itu belakangan kan adalah pelatih vokal, pengaransemen lagu, tapi sebenarnya Yudansa itu ada orang bilang Abang karateka, ada orang bilang taekwondoin, ada yang bilang hanya aransemen lagu. Ini sebenarnya bagaimana Bang? Mungkin bisa dijelaskan supaya tidak ada keraguan bahwa memang Abang ini memang karateka atau memang hanya arranger lagu atau bagaimana? Silakan Bang. Ya, baik. Sebelumnya saya akan menceritakan sedikit profil tentang diri saya. Saya lahir 15 November 1974. Nama saya Jose Rizal Tatarang, biasa dipanggil di kalangan saya, di kalangan vokal grup dan anak-anak gereja itu Bung Rizal. Bung itu kalau di suku kami artinya abang. Jadi saya putra kedua dari ayah saya almarhum Yosef Tatarang dan ibu saya Yosefina Agustina. Mungkin untuk masyarakat Medan dulu ya, tahun-tahun dulu itu tahulah sama dengan ayah saya Yosef Tatarang itu merupakan sesepuh paduan suara dan vokal grup yang ada di Medan ya. Jadi kalau misalnya kayak paduan suara besar dulu seperti Konsolasio mau beracara, mereka mau bikin konser, pasti orang tua saya dipanggil untuk memberikan masukan, paling tidak memberikan wejangan kepada paduan suara yang mau beracara. Gitu. Jadi awalnya dulu sih saya tidak begitu tertarik, begitu interest dengan seni musik ini gitu. Jadi saya lebih tertarik ke seni bela diri. Ya, dari kelas 2 SD saya sudah masuk di salah satu perguruan karate namanya INKAI ya, Institut Karate Do Indonesia. Jadi pada masa SMP saya sudah mendapatkan sabuk coklat. Jadi kalau karate itu udah pertamanya putih, sabuk kuning, naik ujian sabuk hijau, kemudian sabuk biru, sabuk coklat, dan akhirnya dan satu atau black belt ya, sabuk hitam. Dan pada saat mendapatkan sabuk hitam itu saya ambilnya di Sungai Liat di Pulau Bangka. Jadi kita diujiankan dan saya dinyatakan lulus untuk mendapatkan dan satu. Kalau untuk karate sendiri saya prestasinya hanya di daerah. Pernah beberapa kali saya mewakili Sumatera Utara untuk mengikuti kejuaraan tingkat nasional di Jakarta, kemudian di Kalimantan pada saat itu saya masih sekolah, memperebutkan Piala Rudini, ya itu khusus untuk junior. Junior itu 18 tahun ke bawah. Jadi dulu ada beberapa kejuaraan yang saya ikuti. Dan yang terakhir itu saya pernah mewakili Sumatera Utara untuk mengikuti PON ke-14 tahun 96 di Jakarta. Jadi memang banyak sekali, termasuk salah satunya Bang Ayung yang termasuk teman-teman saya karateka juga yang tidak percaya kalau sekarang itu saya sudah menjadi arranger musik gitu ya, karena dua hal yang berbeda walaupun sama-sama seni, satu seni bela diri, satu seni suara, tetapi dua hal yang bertolak belakang ya, di mana seni bela diri itu penuh dengan kekerasan, penuh dengan bushido ya, kalau bahasa Jepang itu kita pantang mundur walaupun di lapangan kita sudah terkena pukulan jatuh, apapun ceritanya kita harus tetap bangun dan melanjutkan pertandingan, kalau tidak kita akan dinyatakan kalah. Nah, berbeda halnya dengan seni suara yang penuh dengan kelembutan, keharmonisan, ada dinamika, ada keras lembut yang dibutuhkan untuk menjadikan satu lagu itu menjadi satu lagu yang indah. Jadi memang bukan satu hal yang surprise ketika Bang Ayung mengatakan bahwa, wah ternyata baru tahu saya, Bang Jose itu dulu karate kemudian berubah menjadi arranger. Banyak orang ketemu saya sekarang menanyakan kabar, halo apa pekerjaan gini-gini. Nah, saya pasti aneh ketika saya menyatakan bahwa saya sekarang pelatih paduan suara dan vokal grup. Oh ya, wah kok bisa terjun bebas gitu. Tapi perlu saya katakan bahwa saya banyak pengalaman, terutama di dalam bidang pekerjaan. Saya pernah bekerja di Pekanbaru, di Fala, saya pernah bekerja di Jakarta, di ekspor-impor, dan terakhir saya bekerja setelah dengan Bang Ayung, setelah program Indonesia Tsunami Response World Vision itu selesai, saya bekerja terakhir kali di asuransi, salah satu asuransi kendaraan bermotor. Nah, di situ memang ada terjadi pergolakan di dalam jiwa saya di mana
saya kebetulan tipe orang yang tidak bisa diberikan target. Nah, sementara di asuransi itu selalu menetapkan target, harus dapat sekian, harus dapat sekian, harus dapat sekian. Nah, akhirnya setelah berpikir, saya memberanikan diri untuk resign dari perusahaan asuransi tersebut dan akhirnya menekuni bidang saya sekarang, yaitu menjadi pelatih dan arranger vokal untuk paduan suara dan vokal grup maupun musik lagu rohani. Nah, awal perkenalan saya dengan seni musik ini sebenarnya dari pada saat orang tua saya atau papa saya ya almarhum Yosef Tatarang itu melihat potensi yang sebenarnya saya punya, tetapi saya tidak sadari pada saat itu. Jadi pernah pada saat saya sudah mau lulus kuliah, beliau katakan, dan saya sudah mulai tidak aktif lagi karate, beliau katakan, coba kamu aransemen lagu. Dia bilang begitu sama saya. Dan memang sebelum-sebelumnya saya memang aktif di gereja dan pada saat itu mengaransemen lagu secara manual. Artinya tidak dengan notasi, tetapi dengan bagi-bagi suara secara manual saja. Kamu ambil suara satu, caranya ini nih, suaranya seperti ini. Nah, saya sudah memang aktif seperti itu, tapi tidak serius. Jadi pada akhir tahun 99, kalau tidak salah, itu orang tua saya menginstruksikan saya, karena beliau sebenarnya melihat potensi, ada potensi di dalam saya. Gitu. Jadi beliau menginstruksikan untuk coba dulu bikin aransemen simple lah. Lagunya pada saat itu lagu rohani, kebetulan pada saat itu saya menjadi ketua Naposo di GPIB Immanuel Medan, ya, Jalan Diponegoro, depan kantor gubernur. Dan saya punya satu vokal grup yang mana pada saat itu saya latih secara manual, secara serampangan saja gitu, tanpa terkoordinasi dengan baik. Ya akhirnya saya bikinnya cukup lama ya, 2 mingguan itu saya bikin, selesai. Kemudian pada saat hari Minggu, mana aransemennya? Kata orang tua saya almarhum, dia lihat, dia senyum-senyum sendiri. Kemudian dia bilang pada saat itu hari Sabtu, kemudian besoknya hari Minggu, yuk kita praktekkan di pemuda, di gereja. Bagus nggak nih aransemennya? Kemudian hari Minggu kita kumpul, vokal grup. Kebetulan saya kumpulkan, saya bagikan fotokopi aransemen dan mulai diajarkan gitu. Lagunya Ku Mau Cinta Yesus. Itu aransemen pertama saya. Lagu Ku Mau Cinta Yesus. Dan saya sendiri kaget ya ternyata ketika mendengarkan hasil aransemen saya, ternyata lumayan bagus dan sudah progres gitu. Jadi tidak lagi standar, tidak lagi aransemen standar yang hanya menggunakan 3 kunci. Ya biasa kalau aransemen 3 kunci saja biasanya. Nah ini sudah ada variasi-variasinya, sudah progres chord-nya. Akhirnya hal itulah yang membuat saya menyadari bahwa ternyata saya punya potensi lain gitu. Selain menjadi atlet karate, ternyata saya punya potensi lain yang mungkin bisa dikembangkan. Nah, jadi dari situ saya banyak belajar ya, kebetulan ada YouTube sekarang, dulu juga sudah mulai ada YouTube, udah ada tutorial-tutorial tentang bagaimana membuat satu aransemen yang indah. Saya banyak belajar dari almarhum ayah saya lihat-lihat aransemen beliau begitu ya, saya lihat-lihat progresnya, saya bandingkan dengan aransemen-aransemen yang lain. Walaupun itu saya lakukan di luar sepengetahuan ayah saya gitu. Walaupun ketika ada satu aransemen yang saya selesai lakukan, saya selalu unjukkan ke beliau. Beliau, oh ini kurang ini, oh ini kurang itu. Dan perlu satu saya tambahkan juga, pengalaman saya kecil. Ayah saya ini termasuk orang yang disiplin sekali. Jadi kita ada bertiga, ada almarhum abang saya, namanya Nano Tatarang, saya anak kedua. Kemudian ada adik saya yang sekarang di Jakarta bergabung di Antero Boys, dulu Antero Boys namanya, sekarang Penta Boys, namanya Joka Tatarang. Kami bertiga itu kalau udah jam 5 sore, ketika anak-anak yang lain bermain layangan, bermain sepak bola, penuh dengan sukacita mereka di masa anak-anak kami, jam 5 sore itu harus tank duduk di depan whiteboard. Di depan whiteboard kami, di situ kami diajarkan baca not, angka, bukan not balok, not angka. Ya, do re mi fa sol la si do, ada kromatisnya dan segala macam. Agak unik cara ngajarnya karena memang ayah saya itu termasuk yang disiplinnya sangat kuat. Cara duduknya kita disuruh dekat gitu, disuruh dekat. Kalian jangan terlalu jauh. Nah, pikiran kami pada saat itu adalah mungkin supaya kedengaran suaranya, tapi ternyata tidak. Ternyata ayah saya itu, papa saya itu menyuruh dekat. Jadi ketika ada not yang salah,
kakinya nih nyampe untuk nyepak kita, gitu. Jadi memang luar biasa tersiksa pada saat itu pemikiran kami sebagai anak-anak gitu ya. Pada saat itu luar biasa tersiksa. Waduh, sementara teman-teman yang lain bermain dengan riangnya, kami harus duduk di depan whiteboard dan harus dipukul ketika menyanyikannya salah gitu loh. Nah itu pada saat itu kami berpikir, wah ini siksaan yang luar biasa yang pada anak-anak lain ini enak sekali mereka bisa menikmati waktu anak-anak mereka, dan itu pemikiran pada saat itu. Nah kami tidak menyadari bahwa ternyata itu yang bisa buat saya cari makan sekarang untuk menjadi memenuhi kebutuhan pokok hidup saya gitu. Jadi dari hal yang kita tidak sadari sebagai anak-anak berkembang, akhirnya kita dalami, kita serius. Abang saya almarhum pemain keyboard di Kota Medan, cukup terkenal, namanya Nano Tatarang, bermain di mana-mana, di launching produk, di hotel, di launch piano, dimanapun. Kebetulan beberapa tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, beliau sudah dipanggil Tuhan. Kemudian adik saya sendiri berkarya di Jakarta, dulu Antero Boys, Judika sempat bergabung 8 tahun di situ. Sekarang Judika keluar, namanya Penta Boys, tapi mencetak berkarya, dan untuk aransemen lagu-lagunya itu semua adik saya yang mengerjakan mereka. Mungkin nanti bisa diklik di YouTube, ya Penta Boys gitu ya, itu ada semua album-album mereka. Mereka juara dunia untuk akapela di Rumania. Saya lupa tahunnya berapa, mereka juara dunia, juara 1 dari Indonesia, mewakili Indonesia pada saat itu. Dan saya mau mengatakan bahwa saya hidup di lingkungan memang di keluarga musik, walaupun saya menyadarinya belakangan. Gitu. Jadi ya itulah peralihan saya mulai dari atlet karate sehingga bertransisi menjadi seorang pelatih paduan suara dan arranger musik. Jadi gitu Bang Ayung, perjalanan hidupnya, masa transisinya, masa kanak-kanak kami yang memang harus keras dengan notasi musik, ya kan? Sampai kalau salah menyuarakan, kita kena pukul. Tapi memang sisi positifnya adalah kami bertumbuh, berkembang, bahkan kami mempertaruhkan hidup kami melalui musik. Dan ya mungkin untuk anak-anak sekarang sudah tidak dapat lagi seperti itu, karena udah jarang saya kira orang-orang tua yang bertangan besi yang mau mempush anaknya supaya bisa menguasai satu bidang. Mungkin gitu Bang Ayung. Wow, luar biasa sekali ya Bang ya. Kalau dalam istilah musik itu ambitus pengalaman Abang itu sampai Z. Luar biasa. Jadi peralihan dari Yudansa, Yudan ini artinya dan satu ya Bang ya? Dan satu, black belt, pemegang Black sabuk belt. hitam karate. Ya. Seandainya saya kenal dulu Bang Jose ini tahun 2005 dan saya nggak berani dekat-dekat sama dia, langsung ciat. Kemudian prestasinya luar biasa, mengikuti PON ke-14 di Jakarta tahun 1996. Karena saya di situ baru mulai kuliah itu di USU. Kemudian memiliki dinamika hidup juga yang luar biasa, berkarya melayani di GPIB Immanuel Medan. Jadi teman-teman generasi muda atau teruna GPIB Immanuel Medan luar biasa beruntung memiliki seorang Bang Jose yang mendedikasikan diri dan pelayanannya di situ. Jadi silahkan eksplorasi kemampuan Bang Jose. Tidak gampang loh belajar dari seorang maestro. Jujur aja, saya sampai sekarang membaca not balok pun masih setengah-setengah begitu. Not angka, gak usah ditanya lagi, lebih seram lagi. Kemudian karya pertama adalah Ku Mau Cinta Yesus, aransemen pertamanya. Dan itu ada di YouTube saya Bang, nanti bisa dicek, ada di YouTube saya. Kebetulan anak saya dan saya kolaborasi pada saat itu. Saya bikin videonya juga. Ya. Tentu Bang, kan setelah ini kita akan bertanya gimana sih teknisnya Abang ini melakukannya. Ya. Kemudian juga jangan lupa bahwa dukungan dari orang tua, Om Tatarang almarhum, begitu mendukung dengan cara yang disiplin. Memang untuk angkatan kami ini, orang tua seperti Om Tatarang, orang tua saya juga mendidik kami itu dengan cambuk memang, dan harus memang demikian. Ada perbedaan generasi zaman kita dulu ya Bang ya, dan juga dengan anak-anak kita sekarang. Tapi kita lihat sisi positifnya ya, karena setiap generasi memiliki pola asuh yang berbeda. Tapi itu menjadi bagian dan hal yang baik dan manis untuk dikenang. Kemudian Bang Jose ini juga memiliki saudara, Abang Nano Tatarang almarhum yang telah meninggal, yang memiliki darah musik juga.
Kemudian Bung Joka Tatarang yang dulu bergabung di antara Antero Boys, sekarang namanya Penta Boys, yang ternyata bersama Judika juga pernah menjuarai dunia akapela di Rumania beberapa tahun yang lalu, dan itu mewakili Indonesia. Dan itu sungguh luar biasa kepada teman-teman generasi muda. Seandainya umur saya bisa dibalik, saya mungkin ingin bisa belajar lebih tahu lagi, lebih banyak lagi tentang seni musik. Sekedar berbagi dulu waktu SMP dan SMA itu entah kenapa ya Bang ya, setiap laki-laki yang mengikuti kesenian dianggap bencong atau dianggap tidak jantan, tidak maskulin. Nah, ini mungkin stigma atau pemahaman masyarakat yang mungkin sekarang sudah berubah ya Bang ya. Dulu kita itu pas pelajaran kesenian kita melarikan diri dari kelas, dan kebetulan itu pengalaman saya juga. Jadi pengalaman tapi tidak bisa diulang, dan mungkin ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Bang, pertanyaan selanjutnya nih, kan sekarang kegiatan Abang kan memang udah fokus mengaransemen. Kira-kira nih, boleh nggak mengetahui bagaimana sih tips dan trik? Kayak apakah harus orang yang sangat berbakat sekali bisa mengaransemen, atau misalnya seperti saya yang awam bisa melakukannya, atau bagaimana? Ada nggak karya yang bisa kita putar dan tunjukkan? Mungkin setelah kita tunjukkan karya itu, baru nanti Abang bisa mengatakan, menjelaskan sedikit bagaimana. Kira-kira. Oh ya, baik Bang. Sebelum ke sana mungkin saya perlu jelaskan dulu mengenai sepak terjang saya di paduan suara dan vokal grup dulu. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu, saya ambil waktu sedikit saja Bang Ayung. Silakan. Ya, baik. Jadi saya mulai berkembang itu tahun 2000-an untuk menjadi secara profesional menjadi seorang arranger dan pelatih paduan suara dan vokal grup. Saya banyak mengajar di berbagai gereja, di berbagai instansi juga, perbankan. Ketika mereka mau mengadakan satu festival untuk tingkat nasional, mereka selalu pakai jasa saya untuk mengajari, mengaransemen, dan membawa tim ke Jakarta atau ke tim manapun tingkat nasional untuk mengikuti festival. Nah, terakhir saya juga menjadi juri juga, sering dipakai menjadi juri juga untuk paduan suara dan vokal grup. Saya juga pernah pada saat tahun sekitar 7 tahunan yang lalu ada salah satu waralaba di Indonesia yang selalu mengadakan festival di seluruh Indonesia, dan kebetulan grup saya secara 4 tahun berturut-turut selalu yang mewakili Sumatera Utara untuk maju mewakili Sumatera Utara untuk pergi ke Balai Sarbini, kita untuk mengikuti festival waralaba tersebut secara nasional, vokal grup saat itu. Dan puji Tuhan prestasi kita pernah menjadi juara favorit untuk tingkat dewasa. Pernah juga menjadi juara favorit, saya lupa tahun-tahunnya sih, untuk tingkat anak-anak. Jadi, dan pada saat itu juri-jurinya juga cukup terkenal, ada Tri Utami, ada almarhum Bang Elvas gitu ya. Jadi memang itu salah satu ajang pembuktian bahwa memang vokal grupnya mumpuni enggak gitu. Itu salah satu ajang pembuktian gitu. Jadi pada saat itu kita sudah melewati itu. Kemudian saya juga pernah ditunjuk menjadi pelatih Pesparawi tingkat nasional pada tahun 2010. Itu kita pada umumnya yang lalu-lalu itu Sumatera Utara untuk vokal grup belum pernah menyentuh gold. Ya, pada saat itu tahun 2010 saya ingat sekali Pesparawi di Samarinda, saya dan teman-teman, dan termasuk ada almarhum papa saya juga di situ sebagai koordinator, saya sebagai pelatih. Kita mendapatkan third gold medal. Jadi kita meraih medali ketiga untuk kategori emas dengan nilai 91,17. Itu prestasi yang luar biasa. Kemudian baru saja yang lalu 2018 kita di Pontianak, Pesparawi juga. Sama juga saya dengan senior saya, ada namanya Bang Silas Tampu Bolon, mungkin teman-teman pada tahu ya mereka. Bang Silas ini lebih senior dari saya, kami sama-sama bekerja sama. Kita buat tim vokal grup Sumatera Utara, sama juga mencapai peringkat 3 kategori emas dengan nilai 89,17. Itu sejarah singkat untuk
ini aja Bang. Baik, menuju ke pertanyaan Bang Ayung tadi. Sebentar Bang, Ya, aku ini jadi berkembang nih. Jadi ya, Abang memang fokus di vokal group. Kemudian kalau soal prestasi sudah tidak dilakukan lagi. Jadi memang pembuktian tadi itu memang grup yang Abang bawa, berarti kualitas aransemen lagu yang Abang bawakan juga sudah diakui oleh juri tingkat nasional ya, seperti Tri Utami dan almarhum Elvas. Bang, kalau begitu, misalnya nih, kalau misalnya saya atau ada beberapa kawan yang ingin berpikir, Bang, tolong dong aransemen, tolong dong ini bisa nggak? Bagaimana cara menghubungi Abang? Apa yang harus dilakukan? Terus apakah kami yang membawakan lagunya Abang yang aransemen? Terus nanti bagaimana soal pelatihannya? Itu bisa dijelaskan nggak Bang? Teknis-teknis mungkin nanti ada teman-teman kita yang ingin tahu. Baik Bang. Untuk klien, kita bilang klien lah ya, klien yang pernah pesan aransemen ke saya itu bukan cuma dari Medan saja, ada juga pernah dari Pekanbaru, pernah dari Jakarta juga yang tertarik untuk membawakan aransemen saya. Nah, jadi pertama itu yang harus dilakukan adalah saya harus tahu dulu nih paduan suara atau vokal group, karena itu adalah dua jenis yang berbeda ya, paduan suara dengan vokal group itu yang berbeda sekali. Saya harus tahu dulu mau apa nih, mau format apa, vokal group atau paduan suara, itu yang pertama. Yang kedua, saya akan tanyakan jenisnya apa, sejeniskah, mixkah, anak-anak kah, karena itu beda lagi cara ngaransemennya. Gitu. Jadi kemudian yang akan saya tanyakan lagi jumlah peserta yang akan mengikuti latihan. Penyanyi maksudnya Bang ya? Penyanyinya. Gitu. Jadi ya saya perlu tahu soprannya ada berapa orang, altonya ada berapa orang. Saya perlu tahu apakah mau 5 suara pecahannya. Saya mau tahu berapa mereka capability-nya untuk pecah suaranya butuh berapa. Gitu. Jadi itu yang perlu saya tahu. Kemudian saya harus tanya pelatihnya. Kalau misalnya di luar daerah kan nggak mungkin saya yang terjun gitu ya. Walaupun nanti saya akan kasih tutorial video di awal. Karena mungkin akan kesulitan ketika tidak saya kasih tutorial di awalnya, maka pelatihnya akan kesulitan untuk menerjemahkan aransemen saya. Terutama yang bagian sinkop, bagian kromatis, ada beberapa pembacaan notasi yang mungkin akan kesulitan. Karena memang untuk aransemen saya sendiri itu sedikit rumit dari aransemen yang biasanya. Gitu. Jadi kalau aransemen saya kan sudah progres. Chord-nya chord progress, jadi nggak lagi yang biasa-biasa, tetapi sudah mengandung chord progress yang kalau biasanya itu chord C, hanya C saja. Nah, mungkin saya ada C mayor 9, ya, ada C7, ada C6, gitu. Jadi banyak variasi yang ini, jadi mau tidak mau saya akan bikinkan video tutorial untuk membaca notasi semua suara. Begitu. Nah, kalau di yang daerah lingkup Medan, biasanya saya akan minta pelatih untuk 1 atau 2 kali memperkenalkan aransemen saya. Karena saya punya tanggung jawab moral ketika bukan saya yang melatih, saya mau aransemen saya dibawakan sesuai dengan apa yang saya mau. Gitu loh. Jadi mungkin ada satu grup di Medan mungkin yang mau memesan aransemen saya. Nah, saya akan minta waktu 1 atau 2 kali pertemuan kepada pelatihnya supaya pelatih tidak salah mengaplikasikan apa yang saya mau dari aransemen tersebut. Karena yang paling mengerti aransemen adalah arrangernya, pembuat aransemennya. Ini lagu ini mau dikemanakan, karakternya seperti apa, temanya seperti apa. Jadi saya akan tetap minta 1 atau 2 kali pertemuan bagi pelatihnya untuk saya mengajarkan secara basic, secara garis besar, bagaimana cara menyanyikannya. Nah, kalau untuk menghubungi saya sendiri, saya ada nomor telepon yang juga sekaligus nomor WA. Nanti mungkin bisa dibagikan Bang Ayung. Bisa disebutkan aja Bang, nanti ya, disebutkan aja nanti siap. saya turunkan. Siap, 0813 7545 7678. Bisa diulang satu sekali Bang, 0813. Ya, 0813 7545 7678. Oke, jadi tadi sudah kita dengarkan, ternyata untuk menciptakan kualitas
yang baik itu Bang Jose juga memerlukan input dari klien atau teman-teman yang berminat untuk bekerja sama dengan Bang Jose. Dan Bang Jose dengan sangat terbuka bisa dihubungi di 0813 7545 7646 via WhatsApp atau telepon. Tetapi memang yang diberikan oleh Bang Jose ini adalah chord yang progresif yang tadi sudah disampaikan, dan ini menarik. Dan sudah terbukti juga dari beberapa kejuaraan yang dilakukan secara nasional ya Bang ya. Karena dulu tahun berapa, 2015 atau 16 itu kita pernah bertemu juga. Abang waktu itu baru selesai mengikuti festival di Jakarta atau di Bandung ya, saya lupa, tapi kita ketemu di Jakarta waktu itu dan kita bercerita banyak tentang itu. Menarik sekali Bang, luar biasa. Mungkin ini nih sekarang nih kan Abang nanti boleh memilih apakah mau kita putarkan karyanya atau mau bermain langsung di piano Abang sambil Abang praktekkan bagaimana nih maunya supaya kami saya juga bisa tahu lah Bang bagi-bagimu ya. Baik. Siap Bang Ayu. Oke, jadi sebelumnya saya mau memberikan penjelasan juga kepada teman-teman bahwa saya ini bukan orang yang sekolahan untuk musik sekolahan secara khusus gitu ya. Jadi ada orang kan lulusan Unimed nih, lulusan Universitas Seni Jakarta nih yang memang berkutat di bidang itu. Saya sendiri terjun bebas nih dari atlet karate menjadi seorang arranger. Jadi saya belajar secara otodidak. Artinya apa? Saya tidak begitu paham dengan istilah-istilah musik yang aneh-aneh gitu ya. Saya lebih mendengarkan pendengaran saya, lebih mengandalkan feeling saya untuk mengaransemen satu musik gitu loh. Dan saya mungkin ya Bang ya. Telinga mental mungkin istilah maksud Abang. Telinga mental, betul. Jadi untuk bermain piano pun saya otodidak loh, tidak ada yang mengajarkan saya, termasuk orang tua sendiri. Beliau itu tipe yang mau kita yang mengeksplor. Jadi beliau hanya memberikan basic dan kita yang mengeksplor. Gitu. Jadi saya banyak lihat dan maaf sekali, piano pun saya hanya main dari kunci C. Yang lain saya transpose. Jujur aja saya apa adanya, saya nggak mau meninggikan diri saya supaya nanti teman-teman nggak bingung gitu ya. Bahwa memang saya ini otodidak, tidak ada sekolah musik sedikit, saya tidak pernah belajar musik sedikit pun. Kecuali dari orang tua saya, basic dikasih not angka. Kemudian untuk eksplornya kita sendiri yang berkembang. Oke, baik Bang Ayu. Untuk yang tadi saya katakan bahwa aransemen saya itu sendiri mengandung chord progress yang mungkin sedikit ribet, tetapi saya mau katakan bahwa tergantung klien sih sebenarnya kalau untuk pemesanan aransemen. Karena ada orang atau grup yang kepingin musiknya biasa-biasa, aransemen lagunya biasa-biasa saja. Karena mungkin menimbang mungkin sudah mau dibawakan, mungkin 2 minggu lagi sudah acara gitu loh. Jadi saya diminta untuk membuatkan aransemen yang simple tetapi indah untuk didengar. Jadi tidak perlu pakai chord progress, tetapi mungkin chordnya biasa saja, tapi mungkin ada kreativitas untuk pemecahan suara, ada variasi untuk pemecahan suara yang membuat lagu itu sederhana tetapi enak didengarkan gitu. Jadi tidak melulu saya itu hanya aransemen yang luar biasa, enggak, tetapi sesuai dengan permintaan klien. Ketika memang mau belajar dengan cepat tetapi enak didengarkan, saya juga bisa bikin. Jadi enggak melulu yang festival. Untuk pelayanan biasa juga bisa, untuk event yang biasa juga bisa, di kantor ada acara 17-an misalnya seperti ini. Ada juga beberapa klien yang pesan untuk lagu nasional dan tingkat kesulitannya tidak begitu susah karena tidak untuk dinilai, tetapi hanya untuk performance seperti biasa. Oke, berarti rentang karya Abang ini sebenarnya dari apa ya, istilah supply chain-nya itu upstream, downstream gitu. Ambitusnya, rentangnya luar biasa. Jadi kepada teman-teman tidak usah ragu kalau ingin bertanya. Misalnya paling tidak untuk diri saya sendiri misalnya. Bang, tolong buatkan untuk lagu pengisi channel saya misalnya. Bisa jadi nanti ya Bang ya? Yang bisa. Siap. Nah, jadi yang misalnya 1 menit, 2 menit gitu ya. Wow, luar biasa. Oke, Bang, sebenarnya banyak yang ingin aku tanyakan, tapi mungkin nanti itu bisa agak belakangan. Kira-kira gini Bang dulu Bang, bisa nggak Abang supaya nanti teman-teman ini bersemangat, terinspirasi, Abang mau memainkan di piano Abang yang sekarang itu atau mau menunjukkan karya mana? Sebenarnya kami puji dengan riang itu tadi aku suka sekali sih sebenarnya.
Karena udah kita putar di pertama kan nggak mungkin kita ulang, atau kalau abang minta aku mau putar. Nah, kira-kira bagaimana bang? Sekalian tip dan triknya. Jadi gini bang. Jadi sebelum kita masuk bahwa ini kan perlu proses ya. Jadi saya berbicara sebagai arranger pemula dulu. Gitu. Jadi untuk arranger pemula itu sebaiknya kita harus bisa bedakan apa itu paduan suara, apa itu vokal group. Gitu ya. Kalau paduan suara itu kan sajian vokal oleh beberapa orang dengan memadukan beberapa jenis suara atau timbre menjadi satu kesatuan yang utuh gitu ya. Itu paduan suara, artinya lebih banyak orang dan dipimpin oleh satu dirigen. Begitu. Dan dia sendiri untuk format aransemennya sudah tertentu. Jadi ada sopran, ada alto, ada tenor, ada bass gitu. Itu untuk paduan suara campuran ya. Tetapi kalau untuk female atau male beda lagi. Kalau untuk male dia ada tenor 1, tenor 2, bariton, bass. Kemudian untuk female, untuk perempuan itu ada sopran 1, mezzo sopran, ada alto, alto 1, alto 2. Jadi untuk arranger itu harus tahu dulu apa nih yang mau kita aransemen apa. Paduan suara ini jenis apa, vokal group ini jenis apa. Nah gitu. Nah berdasarkan arti dari paduan suara tadi, aku bisa bilang bahwa vokal group itu termasuk paduan suara. Gitu loh. Hanya saja bedanya cara menyanyinya terutama. Jadi vokal group itu tidak nyanyi dengan choral sound yang disiplin, produksi suara yang luar biasa ketat gitu ya, saya bilang ketat. Vokal group itu dinyanyikan secara ngepop, lebih fleksibel, tidak harus kaku begitu ya, enggak. Dan aransemennya juga mungkin bisa lebih fleksibel. Jadi banyak di satu kompetisi aransemen vokal group itu identik dengan modulasi, identik dengan perubahan tempo, tidak melulu misalnya dari awal 3/4 ya 3/4 sampai habis gitu ya. Nah bisa jadi dirubah jadi 4/4. Bisa jadi mau nada dasarnya dari C itu bisa naik 3 kali modulasi, naik ke D bahkan naik ke E gitu ya. Itu yang pertama, bahwa kita harus kenal dulu objek yang mau kita aransemen, itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua, untuk mengaransemen itu teman-teman harus paham yang namanya chord. Nyawa arranger itu adalah pemahaman atau penguasaan tentang chord. Apa chord itu? Chord itu adalah 3 buah nada atau lebih yang dimainkan secara bersamaan dan akan menghasilkan satu harmonisasi yang indah. Gitu. Jadi harus tahu dulu chordnya. Jadi kalau misalnya kita main satu lagu, Bang saya praktek di piano nggak apa-apa ya Bang? Jadi teman-teman untuk saya main dari C saja karena memang saya bisanya dari C. Ya, nanti teman-teman sendiri yang kembangkan. Jadi contoh ya, chord C itu terdiri dari do, mi, sol, itu chord C dan itu root chord, basic chord. Jadi itu chord yang dasar. Ya, teman-teman harus tahu bijinya ini, pecahannya ini apa? Ada do, ada nada mi, ada nada sol. Karena apa? Pecahan melodi inilah nanti yang dijadikan atau diaplikasikan menjadi satu aransemen yang bisa menghasilkan 2, 3, 4 bahkan lebih suara. Nah, itulah kita gabungkan. Nah, teman-teman harus paham dulu itu ada C, ada chord mayor, ini C mayor. Ada chord minor. Beda lagi. Ada chord diminis. Ya. Banyak chord, ada istilah chord plus, ada chord 6, ada chord mayor 7 dan macam-macam, dan itu saya nggak bisa jelaskan di sini karena itu ekspor teman-teman sendiri. Kalau kita jelaskan mungkin 3 bulanan kita baru kelar nih ngomongnya. Ya, jadi mungkin pemahaman yang harus teman-teman pahami di awal sebagai arranger pemula itu adalah paham dulu chordnya. Pelajari dulu tentang chord. Nah, nanti kalau sudah belajar chord awal seperti ini ya, ini C basic ini ya, C biasa, C mayor. Nah, nanti teman-teman tinggal kembangkan. Ada namanya C6. Do, mi, sol, la, itu C6. Ada C7. Do, mi, sol, sa. Ada C mayor 7. Do, mi, sol, si. Ada C mayor 9. Do, mi, sol, si, re. Gitu. Ya, jadi itu teman-teman kembangkan saja. Itu banyak sekali tutorial di YouTube yang bisa teman-teman pelajari tentang itu. Nah, jadi saran saya dipelajari, pahami, dikuasai betul itu. Karena apa? Untuk menghasilkan satu aransemen yang bagus itu kita harus tahu mengembangkannya. Jadi contoh, misalnya saya main aja lagu yang paling sederhana, lagu apa ya?
balonku ada 5, balonku ada 5. Bang, ini dengar piano saya, Bang? Dengar. Oke, baik. Jadi kalau balonku ada 5 kan sederhananya balonku ada 5, balonku warnanya merah muda dan biru. Itu chord yang sederhananya atau basicnya. Nah, ketika teman-teman sudah bisa menguasai chord progress, itu akan membuat satu lagu yang sederhana tadi menjadi satu lagu yang indah. Jadi contohnya kalau chord progressnya kalau saya nih, karena masing-masing arranger itu beda kepala, beda progress gitu. Nah, ini versi saya gitu ya. Jadi kalau saya mainkan balonku ada 5 itu dengan progress yang versi saya adalah seperti ini. Balonku ada 5, penambahan chord. Kalau yang tadi balonku C ini ya. Kalau saya kan enggak. Balonku jadi pendengar itu akan merasa dibuai, akan merasa dimanjakan dengan penambahan chord progress yang tepat gitu. Karena ada juga kadang-kadang arranger yang karena tahu chord banyak, jadi dimasukkan chord yang tidak penting supaya dibilang hebat. Ya, jadi banyak juga arranger muda yang tidak bijak memakai chord gitu. Jadi maksud saya ada pemikiran bahwa jangan karena makin banyak chordnya makin bagus. Oh, belum tentu. Itu tergantung feel. Tadi saya bilang bahwa apa tadi istilah Bang? Telinga apa? Telinga mental. Telinga mental. Ya, telinga mental itu sangat perlu karena taste itu penting loh. Jadi nggak hanya mengandalkan chordnya banyak, tetapi tidak cocok dengan karakter lagu. Itu yang sering dialami oleh arranger muda sekarang. Banyak keluar jalur, hanya mau dibilang hebat. Ya, jadi itu adalah salah satu contoh kecil untuk bagaimana mengembangkan satu aransemen. Teman-teman harus dalami dulu chord. Pelajari dulu chord. Itu di YouTube bertabur channel bagaimana mengembangkan akord ya. Kalau bahasa Indonesianya itu akord ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu chord. Nah, kemudian untuk mengembangkan aransemen lagi, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa selain chordnya progresif, ada variasi. Apa variasinya? Perubahan tempo. Nah, jadi di dalam aransemen itu ada yang namanya variasi perubahan tempo. Kalau seperti di lagu awal saya tadi ya, ada lagu Kami Puji Dengan Riang. Kalau teman-teman perhatikan, nanti bisa dibuka lagi. Gak usah kita putar ya Bang, dari piano saya aja kayaknya. Iya, boleh. Dari piano apa boleh. Jadi gini, kalau tadi kan di awalnya kan saya punya aransemen Kami Puji Dengan Riang itu adalah Kami puji dengan riang gitu ya. Itu tempo pakemnya dari Kidung Jumaat gitu ya, Kidung Jumaat 3 kalau saya tidak salah. Kami Puji Dengan Riang itu. Nah, kemudian setelah jeda itu ya, saya masukkan satu tempo yang di luar dari biasanya. Saya menggunakan istilah sinkop, banyak sinkopnya. Sinkop itu adalah out of beat, jadi tidak pada saat jatuh ketuk kan. Jadi kalau misalnya Kami Puji Dengan Riang itu kan Kami Puji Dengan, itu pas jatuh ketuk dan itu mainstream gitu. Yang di tempo kedua saya menjadikan lagu itu jadi Kami Puji Dengan Riang. Itu namanya sinkop. Sinkop itu tidak dinyanyikan pada saat jatuh ketuk. Jadi dia kalau tadi yang di awal Kami Puji Dengan Riang. Nah, kalau di tempo keduanya dia lebih ke Kami Puji Dengan Riang kepada Yang Esa bagai bunga masih hati kami tunjukkan. Ada satu variasi yang malah membuat lagu itu menjadi hidup. Jadi nilainya di situ. Jadi kita membuat perubahan. Nah, ini juga terjadi ke arranger muda. Banyak yang karena dibilang, oh harus modulasi. Dibikin modulasi yang tidak tepat sasaran.
Jadi mungkin lagu sukacita jadi modulasinya jadi lebih lambat, jadi lagunya jadi lagu terdengar sedih, di lagu sukacita yang harusnya terdengar gembira jadi menjadi lagu yang macam ada duka cita gitu. Jadi banyak yang salah mengaplikasikan perubahan tempo. Kita merubah tempo tidak berarti merubah karakter lagu, malah menghidupkan lagu itu menjadi lebih baik gitu. Nah, jadi itu termasuk salah satu variasi membuat aransemen. Jadi tadi ada pertama itu ada chord progress, ya, kita harus belajar chord progress. Yang kedua, kita memasukkan variasi modulasi lagu. Perubahan tempo. Ya, kalau tadi dari tempo yang musika sacra dia kemudian menjadi tempo ngejazz. Ya, saya bilang sih istilah-istilah saya sih itu, saya nggak ngerti arti istilah musiknya yang pasti, tapi paling tidak seperti itu, gitu. Jadi di dalam membuat satu aransemen yang bagus itu memang harus ada variasi-variasi yang harus kita masukkan ke dalamnya, gitu. Kemudian itu tadi mengenai variasi selain modulasi, selain perubahan tempo juga ada yang namanya modulasi atau perubahan nada dasar. Di lagu itu juga ada. Hati kami jadi dia berubah naik tempo. Itu juga termasuk salah satu variasi di dalam mengaransemen lagu. Nah, tentunya dilihat dengan kemampuan anggota kita. Jangan asal naik modulasi tiba-tiba di anggota kita suaranya ketinggian, malah jadi nggak nyaman dinyanyikan oleh si peserta gitu. Jadi banyak aspek yang harus dipikirkan, terutama di dalam membuat satu modulasi atau perubahan nada dasar menjadi lebih tinggi. Ya. Kemudian, ya itu tadi. Kemudian Bang Ayung, saya lupa menyampaikan di awal bahwa di dalam mengaransemen lagu itu ada variasi di dalam memecah suara. Ya, jadi teman-teman juga harus paham ada yang namanya istilahnya unison, atau tulisannya unisono ya, itu artinya menyanyikan lagu dengan suara satu. Jadi semua peserta 15 orang, vokal grup atau 30 orang paduan suara menyanyikan hanya nada suara satu, itu namanya unison. Kemudian ada lagi pecahan suara, kalau aransemen itu cuma tiga doang. Jadi unison, yang kedua itu pecahan segaris. Kalau istilah saya ya, pecahan segaris itu adalah pecahannya mengikuti benar-benar prinsip total mengikuti suara satu, kayak yang di lagu pertama saya tadi. Itu kan ngikut suara satu dia pecahnya. Jadi itu untuk altonya, ya. Untuk tenornya jadi mengikuti suara satunya. Pecahan yang ketiga, variasi yang ketiga cuma 3 doang kok di aransemen. Tadi satu unison, yang kedua pecahan segaris atau mengikuti suara satu. Yang ketiga tuh backing vokal. Itu bisa teman-teman perhatikan di lagu saya ya tadi yang pertama, tapi di versi yang keduanya. Ada backing vokalnya. Itu pecahan versi ketiga. Jadi di dalam aransemen Bang saya kira cuma tiga ini saja, nggak lebih. Hanya saja bagaimana kebijakan kita menggunakannya. Ada, kalau di vokal group sering saya bikin di awalnya suara satu semua, tapi di bar terakhir itu pecah. Jadi bagaimana kita membuat walaupun cuma 3 model pecahan, tetapi bisa menjadi satu yang indah ketika kita tepat menempatkannya di titik yang tepat, gitu loh. Jadi nggak melulu segaris saja, nggak melulu unison aja. Kadang-kadang kalau unison juga bingung ya, 30 orang kok cuma suara satu semua, orang bingung juga. Ya, tapi bagaimana kita bisa mengaplikasikan 3 pecahan tadi, saya ulang lagi. Pertama itu unison, menyanyikan suara satu semua, beberapa bar. Kemudian kedua itu pecahan segaris, ya artinya suara alto tenor bassnya mengikuti suara satu, sama persis ketukan, hanya beda di nada. Nah, yang ketiga itu pecahan backing vokal. Itu bisa du, paparapap, bisa saut-sautan, kata-katanya bisa dimodifikasi, tidak perlu sesuai dengan suara satunya. Gitu. Nah, itu yang keberapa tadi ya? Udah lupa saya. Pokoknya itu ketiga. Yang ketiga. Oke. Jadi walaupun 3, misalnya untuk yang pecahan yang backing vokal ya, itu selain bisa humming juga bisa, dan itu bisa dinyanyikan untuk lagu cepat ataupun lagu lambat gitu. Nah, jadi jadi ini sebenarnya proses. Jadi awalnya itu ketika arranger pemula bikinlah satu aransemen untuk chord yang sederhana saya bilang tadi. Misalnya apa? Indonesia Pusaka ya.
nanti akan diputar Bang Ayung juga. Indonesia Pusaka tuh chord awalnya, chord sederhananya adalah Indonesia Pusaka Abadi dan Jaya. Kalau saya nggak gitu, kalau saya bikin Indonesia tanah airku, pusaka abadi dan jaya. Ada chord-chord yang lebih manis yang ditempat. Jadi tapi maaf, tapi saran saya untuk arranger pemula, bikinlah satu aransemen basic saja dulu. Basic saja dulu. Jangan karena dengar saya yang begitu, enak kali abang itu, loh enak kali. Nggak bisa. Itu semua butuh proses. Jadi nggak bisa kita dari awal bikin yang progres, nggak bisa. Kita bikin saja. Teman-teman bikin saja dulu. Yang basicnya saja, yang rootnya, yang akarnya saja. Nah, nanti berkembang dari situ, mungkin dari yang C biasa, teman-teman bisa masukkan C mayor 7. Ya, dari D minor yang biasa, teman-teman bisa masukkan jadi D minor 7. Nah, jadi saran saya untuk arranger pemula, bikinlah aransemen yang sederhana saja dulu. Lagu yang sederhana saja dulu. Balonku ada 5, lihat kebunku. Nah, nanti aplikasikan 3 pecahan suara yang tadi saya bilang. Ada unison, nyanyi suara semua suara satu, ada partnya, ada titiknya. Pecahan segaris, ya mengikuti suara satu. Ada yang namanya backing vokal. Saya kalau mengajarkan, ada juga beberapa teman yang minta belajar aransemen, saya mengajarkan begitu. Saya kasih PR, atau dari mulai sekarang nanti setelah acara ini teman-teman bikin dulu yang gampangnya dulu, 3 kunci dulu, gitu kan. Karena untuk bikin 3 kunci saja untuk yang pemula itu luar biasa susah loh. Karena kita harus paham yang namanya chord, karena nyawanya di arranger itu di penguasaan atau kreativitas chord gitu. Nah, jadi memang tidak gampang sih, saya sendiri 20 tahunan yang berkecimpung di bidang ini baru bisa sampai ke titik ini gitu. Tapi itulah mungkin metode yang bisa saya kasih adalah secara simpel itu ya seperti itu, ya pemahaman chord, penguasaan peserta atau grup yang akan dilatih. Kemudian ketiga, pengetahuan tentang kreativitas pemecahan chord tadi, ada unison, ada pecahan segaris, dan ada pecahan backing vokal namanya. Jadi beda lagi, ini paduan suara ya Bang, saya berbicara paduan suara. Nah kalau vokal group, kita berbicara harmonis Bang, dia tidak pakem SATB, maaf ya, kalau vokal group itu tidak pakem SATB. Dia lebih ke suara 1, suara 2, suara 3, suara 4, dan selanjutnya gitu. Untuk di Pesparawi sendiri, saya membawa 8 suara Bang, karena itu kan vokal group. Jadi 8 suara ini, 4 suara cewek di atas, jalan sendiri, 4 suara cowok di bawah, jalan sendiri. Di atas ini punya variasi sendiri, di bawah ini punya variasi. Tapi tentunya tidak meninggalkan melodinya di atas, suara satunya. Kadang-kadang kalau udah terlalu banyak suara di bawah, melodinya jadi tidak kedengaran, sementara nyawa atau root lagu itu ada di melodinya ini. Nah, kadang-kadang pelatih, nah ini ke pelatih, kalau tadi ke arranger saya sering bilang salah, ke pelatih juga, kadang-kadang ada saya bikin satu aransemen, variasinya udah bagus nih, cuman karena dia konsentrasinya ke variasi, terlupakan suara satunya, sehingga suara satunya itu levelnya di bawah variasi, akhirnya apa yang terdengarnya cuman backing vokal doang, sementara lagu melodi yang sebagai rootnya itu tidak kedengaran. Ini kadang-kadang terjadi di festival, itu banyak begitu. Ya, jadi bagus aransemennya bagus, tapi kesalahannya adalah suara satunya malah dia lupa. Untuk level suara satunya itu harus lebih tinggi karena dia loh yang bawa lagu. Dia yang buat melodi lagu nih. Yang lain hanya untuk melengkapi saja sebagai backing vokal. Gitu. Nah, ada beberapa hal yang menjadi kesalahan-kesalahan pelatih sih sebenarnya kalau berbicara kompetisi, tapi saya nggak tahu apakah waktu kita masih cukup. Ini berbicara ini asik sekali Bang, karena melebar, dia pasti melebar kemana-mana. Nggak apa-apa Bang, jadi itu lebih memperkaya kita. Tapi ini ada beberapa pertanyaan Bang. Oh boleh, siap. Pertama, satu dulu lah ya. Ya. Jadi selain mengaransemen lagu, apakah Abang mengkompos lagu atau membuat lagu? Itu
yang ditanyakan. Apakah Abang juga mengkompos lagu? Yang kedua, apakah ini khusus untuk lagu rohani atau termasuk lagu pop, lagu jazz, lagu dangdut? Apakah Abang bisa melakukan aransemen itu? Itu pertanyaan kedua. Ya. Yang ketiga, apakah semua yang Abang aransemen ini terarsip gitu dalam bentuk partitur? Terus kalau misalnya mau dipakai, apakah ada persyaratan-persyaratannya? Apa yang harus dilakukan? Mungkin pertanyaan itu dulu, Bang. Oke, baik. Saya jawab yang pertama dulu ya, Bang. Apakah saya juga bisa mengkompos lagu ya, Bang? Satu lagu ya? Ya, jadi memang ada juga beberapa teman yang kemarin minta untuk dibikinkan lagu. Artinya saya ciptakan lagu. Kebetulan saya bekerja saya juga ngajar di, ada dulu namanya Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan atau ATKP. Sekarang berubah jadi Poltek Bang, Politeknik Penerbangan Medan. Nah, mereka di masa pandemi Corona ini ada bikin satu kompetisi tingkat nasional menciptakan lagu bertemakan Corona. Termasuk isi di dalamnya itu adalah tentang protokol-protokol kesehatan yang harus dilakukan. Jadi lagunya harus seperti itu. Jadi petunjuk lombanya itu begitu. Ya, ada hal-hal yang harus jadi saya sebagai pelatih vokal grup di situ diminta oleh direkturnya untuk membuatkan lagu mereka. Jadi saya ciptakan lagu tapi sebagai utusan mereka dilombakan di Jakarta. Ya, dengan pengetahuan saya yang ada, saya bikin, Bang. Nanti nggak di YouTube sih, karena ini mewakili Poltek Bang Medan, jadi bukan pribadi saya. Jadi saya kurang begitu berani untuk menguploadnya di YouTube, kecuali nanti saya minta izin dulu sama apa judulnya, Bang? Nanti mungkin bisa kita cari. Apa judulnya? Bersama Kita Bisa, Bang. Bersama Kita Bisa ya. Oke, coba saya cari deh. Bersama Kita Bisa. Itu ada di akunnya Poltek Bang, Bang. Poltek Bang YouTube. Bikin aja Poltek Bang Bersama Kita Bisa, Poltek Bang Medan gitu. Pasti ketemu itu. Oke, Bang. Jadi itu menjawab pertanyaan teman-teman. Artinya mungkin saya bisa terbantu dengan adanya syarat atau kriteria gitu. Mungkin teman-teman, Bang, tolong dong bikin ciptaan lagu harus ada temanya. Saya harus tahu temanya dulu apa. Saya harus tahu dulu ini untuk apa nih, lagu ini berbicara tentang apa gitu loh. Jadi itu menjawab jawaban pertama, Bang, bahwa saya bisa saya ciptakan lagu, tentunya dengan bantuan dari teman-teman kasih masukan, mau bentuk lagu jadi supaya saya nggak buta. Kadang-kadang, Bang, ciptakan lagu lah, saya buta nih mau tentang apa. Jadi harus ada dua arah imajinasi yang berkembang ya? Iya, betul. Oke. Berarti Abang bisa. Dengan itu. Siap. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi apa, Bang? Maaf, Bang. Yang kedua tentang pengarsipan partitur. Kalau misalnya yang mau bagaimana? Atau apa yang harus dilakukan selain mengontak Abang? Apa yang harus ini? Mungkin ini mengenai hak cipta mungkin kayak itu kurang lebih. Oke, baik. Jadi kalau untuk partitur, semua lagu saya yang di YouTube itu semua ada partiturnya. Yang mana itu ditulis dengan not angka. Oke. Lengkap dengan kunci, nada dasar, dan tanda-tanda rambu-rambu dinamikanya. Jadi teman-teman kalau mau, tapi tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman mau lagu di luar yang ada di YouTube, saya juga bisa mengaransemennya. Kasih saja saya nada lagu satunya, lagu suara satunya, kemudian teman-teman mau diminta di aransemen secara tadi saya bilang mau sejenis, mau campuran, mau anak-anak, mau 3 suara, 4 suara, 5 suara, itu teman-teman beritahukan ke saya akan bikinkan aransemennya. Itu dan cukup dengan menghubungi WA saya. Kalau di luar daerah nanti saya bisa fotokan partiturnya, saya akan berikan juga video tutorialnya untuk menyuarakannya. Kadang-kadang kesulitan ya, teman-teman yang di daerah juga kesulitan. Oke, jadi layanannya juga Abang memberikan secara menyeluruh ya, ada panduan, bisa teleponan, bisa WhatsApp. Tadi sebenarnya Abang sudah menjelaskan sih, ini ada pertanyaan tapi sepertinya udah tadi ketika mengaransemen kan ada sumber inspirasi. Tadi Abang udah sampaikan, tapi mungkin bisa ditambahin bahwa setiap area itu memiliki ide dan pemikiran yang berbeda, sehingga tentu kualitas dan jenis-jenis lagu yang diproduksinya itu
tentu berdasarkan apa ya, hal-hal inner apa ya, inner circle-nya sang arranger lah ya, seperti abang mungkin taste-nya ya. arranger. Ya, oke. Jadi sebenarnya Bang Jose ini sebenarnya dikatakan yudansa dalam karateka, mungkin bisa dikatakan juga yudansa dalam nada ya. Jadi tema kita ini nggak salah sebenarnya. Jadi kita memainkan jurus-jurus yang sedemikian rupa, karena aku sendiri sebenarnya sedang mendengar YouTube Bang Jose. Sebentar kita tunjukkan YouTube Bang Jose itu ada di mana. Sebentar Bang ya. Silakan. Supaya nanti nggak ada apa namanya, supaya inilah, supaya kita jelas. Bang, sambil juga saya jelaskan tadi pertanyaan yang ketiga ya Bang, apakah kalau nggak salah tadi apakah saya hanya khusus lagu rohani gitu ya Bang? Iya, sambil jalan ya Bang ya. Ya sambil jalan aja Bang. Jadi perlu saya sampaikan bahwa musik itu universal. Musik itu bukan milik satu aliran, bukan milik satu agama, bukan milik satu ras apapun, itu universal. Setiap kita, setiap agama, setiap kebudayaan, setiap orang itu punya musik. Budayanya kita aja punya musik. Orang Karo dengan serunainya, ya, orang Batak dengan gondangnya dan segala macam. Orang Jawa dengan gamelannya. Jadi saya kira musik itu universal. Saya punya aransemen lagu rohani. Nanti juga akan saya minta putarkan lagu nasional. Ya, ada Indonesia Pusaka. Kemudian ada juga saya kemarin tahun lalu tahun ini. Sebelum puasa saya kirim untuk grup WA grup teman-teman SMA saya lagu Salawat Badar, ya 4 suara saya bikin, nanti bisa didengarkan juga. Jadi artinya saya tidak menutup kemungkinan ketika ada lagu rohani bisa juga, lagu rohana bisa juga, lagu kebetulan almarhum ayah saya juga punya grup nasyid dulu di PTP 3 kalau saya tidak salah. Beliau melatih nasyid di PTP 3 sampai ke Malaysia mereka. Rekamannya. Artinya musik itu universal, tidak memandang suku, agama dan apapun gitu. Jadi silakan saja teman-teman yang mau memesan aransemen, bekerja sama ya. Ya, mau bekerja sama silakan saja. Saya punya beberapa aransemen juga untuk lagu nasyid. Itu peninggalan orang tua saya masih ada. Kalaupun ada lagu baru nasyidnya, silakan saja. Okay. Kita sharing-sharing apa yang mesti dilakukan. Baik, oke. Mungkin ini seperti yang teman-teman lihat, tadi Bang Jose sudah menyampaikan bahwa mengaransemen lagu itu tidak hanya soal lagu rohani, tapi semua lagu bisa diaransemen sepanjang kita berdiskusi antara yang ingin diaransemen dan juga lagu seperti apa. Jadi inspirasi itu akan keluar. Di sini coba kita lihat, di sini saya mungkin udah nampak ya Bang ya. Ini adalah YouTube Bang Jose, namanya Jose Rizal Tatarang. Di sini sudah banyak sekali video, kalau bisa saya lihat mungkin 20-an nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, udah puluhan. Ada yang lama-lama, ada yang masih pakai aplikasi yang cuma bisa 4 suara doang gitu, terbatas. Ya. Ini udah bisa dilihat. Ini ada tutorial-tutorial, nanti mungkin jika berkenan Bang Jose bisa membuat tutorial mungkin kalau mau ya. Nah, jadi ini bisa menjadi salah satu referensi yang handal bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam lagi tentang aransemen. Bang, sekalian Bang, ada pertanyaan ini lagi. Kalau misalnya nih, karena mungkin ada juga orang-orang seperti saya ini yang nggak punya kualifikasi sekolah musik gitu. Apakah Abang misalnya menerima murid misalnya, kalau misalnya saya atau siapa yang mau, Bang Jose tolong dong ajari saya untuk ini, hal-hal yang seperti itu, tidak hanya sekedar melatih paduan suara atau kalau tapi mengajar juga. Kira-kira itu bagaimana Bang? Ya, mungkin kalau untuk mengaransemen saya bisa, tapi jangan salah, saya ini otodidak. Artinya apa? Untuk alat musik saya nggak bisa Bang Ayu, saya mohon maaf. Saya kalau untuk bisa mengajarkan orang itu kan harus tahu teknik dari awal sampai habis gitu ya. Kayak piano, ada pemakaian tangan kiri, ada pemakaian tangan kanan, ada baca bass, ada baca ritme gitu-gitu ya. Seperti piano itu jujur saya nggak bisa, karena untuk piano atau alat musik lain itu saya otodidak, gitar juga saya otodidak gitu. Jadi tapi kalau untuk paduan suara, vokal grup, aransemen vokal solo saya bisa. Oke.
Baik Bang, udah jelas ya kepada teman-teman tadi Bang Jose itu bisa memang fokus dan handalnya itu untuk melatih mengaransemen lagu. Kemampuannya sih oke. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang menanya mungkin pelatihan alat musik, mungkin Bang Jose bisa melatihnya juga dengan otodidak begitu kan. Jadi sifatnya terbuka dan saling bertukar pikiran. Jadi fleksibel saja ya Bang ya. Iya. Tadi Abang mengatakan tadi dari pembicaraan itu ada tentang chord efektif sudah jelas dan efisien sesuai kebutuhan. Jadi tidak melulu harus chord progres. Iya. Yang pastinya dinamika untuk menghidupkan lagu. Iya. Kalau memakai istilah Abang itu perubahan tempo yang nge-jazz. Tadi memang ketika mendengar lagu pertama itu memang enak sekali. Ada variasi nada dasar atau modulasi, tempo, kemampuan memecah suara unisono suara satu, ada pecahan memecah suara segaris, dan ada backing vokal, dan juga termasuk membuat humming dalam suatu lagu. Bang, bagaimana kalau kita putar dulu satu lagu yang Indonesia Pusaka itu ya Bang ya? Boleh. Kita dengar dulu sebentar, aku push ya. Sebentar ya Bang. Siap. Aku share dulu. Oke. Dengar suaranya Bang ya? Wow, luar biasa Bang. Oke, Bang. Perlu saya jelaskan Bang? Iya, perlu dijelaskan jadi Bang, itu gimana itu? Tipe untuk yang lagu Indonesia Pusaka ini, karena penonjolannya adalah solo, jadi fungsi aransemen di sini adalah backing vokal. Ya, jadi dia humming, saut-sautan kata-kata,
Jadi kenapa saya pilih ini menjadi salah satu contoh lagu yang akan kita bahas di sini adalah sebenarnya sudah saya bahas tadi, adalah tipe aransemennya. Aransemennya nih aransemen backing vokal. Ya, ada humming tadi, ada do, ada saut-sautan kata-kata. Karena apa? Karena yang mau ditonjolkan di sini adalah vokal solonya. Ini saya bikin video ini terinspirasi karena kita mau 17-an. Sebenarnya ada beberapa vokalis senior, ada Bang Edi Simanjuntak, juara bintang radio dulu tahun 80-an, anggota anak didik, anak orang tua saya juga. Kemudian ada Eko, tadi yang orang Chinese, itu anak didik saya di vokal group di BCA. Kemudian ada Sandi, itu anak didik saya di Bang Sumut. Kemudian ada adik saya Joka tadi ya, Joka Tatarang, itu adik saya. Kemudian ada Hiskia Gultom yang sekarang barusan ikut The Voice, kalau nggak saya dia ranking 5 besar kalau nggak salah. Itu anak didik saya pada saat Pesparawi tahun 2018 di Pontianak. Jadi semua masih berkaitan dengan kita. Saya terinspirasi. Kemudian perlu dipahami bahwa untuk musiknya bukan saya yang bikin, karena saya nggak pintar bikin musik. Musiknya saya ambil dari YouTube. Itu ada G Flix Karaoke. Ya, itu beliau banyak. Saya udah minta izin juga. Saya nggak berani tampilin musiknya kalau nggak minta izin sama yang bikin gitu loh. Tapi paling tidak yang mau saya katakan bahwa ini adalah contoh aransemen backing vokal. Jadi tidak pernah dia segaris dengan, ya segarisnya paling cuma 2 bar, habis itu pecah lagi gitu loh. Nggak pernah segaris dengan suara satu, tapi lebih membacking vokal. Jadi lebih indah. Ya, adik saya juga ada beberapa teman yang bilang bahwa loh, karena mereka kan saya kasih lagu satunya dulu sebelum saya kasih pecah suahan suara, saya kasih suara satu memang agak kosong, tapi begitu diisi oleh backing vokal yang saya isi dengan suara saya sendiri, suara lagunya akan jadi lebih indah, jadi lebih ketahuan nyawanya. Karena ada juga yang bilang, yang pernah dengar, wah Bang merinding saya dengarnya Bang di ending katanya. Jadi itulah, ini adalah salah satu contoh aransemen backing vokal. Oke, itu luar biasa, jujur saja Bang. Aku juga mendengarnya pingin seperti itu sebenarnya, hanya suara awak kan nggak nyampe Bang. Jadi mungkin harus ditutupi dengan suara Abang. Mungkin nggak tahu ya kalau Abang berkenan nanti kita kerjasama ya. Tapi memang bisa dikatakan tuh aku hanya sebagai penikmat aja. Jadi dan memang lagu itu sangat kunikmati sekali. Jadi semoga teman-teman orang yang mendengar itu ada rasa nasionalisme yang bisa menjadi aksi nanti ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Bang, kan tadi Abang bilang juga ada sholawat Badar ya? Badar, iya. Kalau itu kita putar bagaimana Bang? Boleh, siap. Sebentar ya Bang ya. Siap. Jadi memang sholawat Badar ini, saya sambil cerita ya Bang? Silakan Bang. Ya, jadi sholawat Badar ini menceritakan bagaimana rahmat Tuhan itu di agama Muslim turun kepada Nabi Muhammad gitu ya. Jadi saya membuat ini terinspirasi dari beberapa waktu yang lalu, kita mau pada saat bulan puasa mau memasuki Idul Fitri, saya terinspirasi untuk bikin lagu ini untuk teman-teman saya yang merayakannya. Seperti saya bilang bahwa musik itu universal, dan pada saat itu saya belum kenal aplikasi yang sekarang. Jadi saya ada aplikasi Acapella Maker itu yang gratisan 4 suara. Jadi saya bikin hanya 4 suara. Padahal sebenarnya saya bikin lebih. Silakan Bang. Oke, kita putar dulu ya Bang. Dengar ya Bang ya? Ya, siap. Bentar saya cek dulu. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Saya mengucapkan selamat berpuasa bagi saudara-saudara umat muslim dimanapun berada. Salam. Wow. Bang, bisa diceritakan sedikit tentang lagu ini? Aransemen lagu ini? Jadi aransemen lagu ini juga karena ini albumnya karakternya temanya rohani. Jadi memang tidak perlu progres yang bagaimana yang muluk-muluk, tetapi bagaimana kita bisa menyampaikan tema lagunya bahwa bagaimana rahmat Tuhan itu tercurah ke Nabi Muhammad gitu ya, oleh umat muslim ya. Jadi bagaimana bisa
menyampaikan itu gitu. Jadi banyak teman-teman SMA saya kirimnya di WA, kebetulan tidak umum, belum pada saat itu belum saya masukkan ke YouTube, saya hanya kirimkan ke WA grup SMA 3. Saya dulu SMA Negeri 3, kebetulan mayoritas kita muslim di situ. Saya kirimkan ke mereka dan mereka luar biasa takjub gitu karena wah ternyata bisa juga ya aransemen lagu non muslim, lagu muslim ya gitu. Artinya mereka kaget yang selama ini mereka tahu saya hanya arranger vokal untuk album-album rohani Nasrani, Kristen, lagu-lagu sekuler gitu. Tapi sekali waktu saya bikin aransemen lagu ini mereka terkejut gitu. Jadi, nah itu tadi saya bilang bahwa tes arranger itu sangat penting. Ya, kalau bukan nggak mungkin saya masukkan chord-chord yang progresi yang luar biasa ekstrim di situ, tetapi kita kembali lagi berpikir bahwa ini temanya agama, ini temanya rohani. Dan dari lantunan melodinya itu cukup syahdu, cukup membuat kita sejuk. Tentunya harus dibarengi dengan pecahan-pecahan suara yang kadarnya juga mendukung, tidak yang hingar-bingar, tidak yang ngejazz, tapi lebih ke mendukung bagaimana syahdunya itu jadi lebih terasa. Ya, jadi itu makanya kenapa saya bilang penting sekali untuk bijaksana di dalam memilih chord. Gitu ya. Jadi hasilnya akan lebih bagus. Bijaksana di dalam memilih chord, tidak sembrono karena sudah menguasai bermacam chord langsung kita enggak begitu. Ada hal-hal yang menjadi pemikiran kenapa dia lebih sederhana tetapi manis, ada bagaimana dia ribet menjadi lebih indah, itu ada hal tertentu. Nah, untuk lagu ini memang saya sengaja mengkonsepnya dalam bentuk yang sederhana tetapi menambah tema lagunya jadi lebih hidup, lebih syahdu, itu lebih nyampe saya kira. Itu sih Bang. Oke Bang, sungguh luar biasa, banyak pelajaran, pengalaman, dan juga keilmuan yang sudah dibagi ke kita, terutama bagi kita-kita yang tidak memiliki sekolah khusus musik. Tapi sebenarnya kita bisa, yang penting ada kemauan ya Bang ya, yang diwujud nyatakan dalam aksi yang mau belajar terus dan menerus. Terus-menerus, dukungan dari keluarga, berkolaborasi, kemudian mau berbagi, itu yang paling penting ya Bang ya. Jadi karena selalu ada hal-hal baru. Bang, kita sudah mau masuk nih di penghujung acara, tapi mungkin yang terakhir nanti aku mungkin akan sampaikan lagu yang keempat, ada itu yang enak didengar. Jadi mungkin bisa menjadi closing statement Bang Jose. Setelah closing statement nanti aku akan putar lagu itu, di situ nanti kita akan mengakhiri juga live streaming di YouTube. Jadi Abang tolong sampaikan kepada generasi muda kita ini tentang apakah itu ada bakat, minat, tidak punya bakat, tidak punya minat, tetapi ketika kita seperti yang pengalaman Abang ketika apa yang mau dicapai, bagaimana harus melakukannya. Silakan Bang. Ya, baik. Nanti kan setelah pemutaran lagu ini tidak ada lagi pembahasan ya, jadi sebaiknya saya bahas dulu lagu yang keempat ini, supaya nanti tidak ada pertanyaan. Jadi lagu yang keempat ini, tempo basicnya itu 3/4. Banyak orang bilang, arranger bilang, atau para penikmat bilang, kalau lagu 3/4 itu tidak asik, gitu ya. Kebanyakan monoton, kemudian bikin ngantuk, gitu ya. Tapi nanti teman-teman dengar hasil aransemen saya, ini lagu 3/4 dari awal sampai habis 3/4, nggak ada saya rubah. Cuman dengan penempatan chord, dengan penempatan kunci, penempatan pecahan suara yang pas, lagu ini akan terdengar sangat indah. Walaupun dia 3/4. Banyak yang bilang, bukan semua lagu 3/4 tidak bagus, tetapi mungkin dengan penambahan aransemen saya, lagu ini terdengar akan lebih menarik, lebih modern, karena lagunya sangat sederhana. Ini In Moment Like This ya teman-teman pasti udah pernah dengar lah lagunya, udah pernah dengar ini. Mungkin ada versi lain juga pecahan suaranya, tapi boleh didengar lagu saya ini. Mudah-mudahan bisa memberikan kesejukan, kedamaian bagi kita yang mendengarkannya. Baik, closing statement dari saya untuk generasi muda sekarang terutama, kita diciptakan Tuhan itu dengan berbagai macam talenta, berbagai macam gift, ya.
dari kecil, dari bayi. Nah, cuman pada saat berjalannya waktu, kalau talenta itu tidak digali, kita tidak tahu, tidak akan pernah tahu. Ya, dari seorang bayi yang kecil yang hanya bisa nangis, dikasih makan, beranjak menjadi besar, sekolah dan segala macam. Sekolah itu hanya apa ya? Kalau saya bilang itu cuma formalitas. Maaf, saya bukan merendahkan pendidikan, tapi yang saya mau katakan adalah semua itu ada di dalam diri kita. Tergantung kemauan kita untuk mau menggali apa potensi kita. Gitu loh. Artinya coba aja semua. Saya dulu tipe orang yang suka mencoba sesuatu, sehingga saya tahu, oh saya punya potensi saya ini, oh saya potensi saya ini. Kalau tidak dicoba, Anda tidak akan tahu potensi apa yang ada pada diri Anda. Percayalah, Tuhan itu sudah memberikan semuanya sama kita. Tinggal bagaimana kita menggali dan mencari tahu, saya ini cocoknya sebagai apa. Saya ini cocoknya sebagai apa. Saya dulu cita-cita saya menjadi reporter, jujur saya masuk fakultas metodis itu fakultas sastra Inggris. Nah, teman-teman lihat sendiri sekarang malah jadi arranger musik gitu loh. Nah, itu semua terjadi akibat kebutuhan hidup, pergumulan hidup, dan akhirnya saya menemukan jati diri saya. Ternyata saya lebih cocok di sini. Inilah bidang saya. Karena apa? Karena lebih menggali lagi. Jadi jangan pernah bosan untuk menggali potensi diri Anda. Apapun itu, ketika ada kemauan, ada tidaknya bakat, itu semua tergantung dari tempaan kita. Jadi mutiara itu juga didapatnya bukan dari langsung cemerlang, nggak dicuci dulu, ditempa dulu, ditokok dulu, dipoles, akhirnya menjadi indah. Jadi mungkin itu saja Bang Ayung yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Sekali lagi terima kasih buat Bang Ayung yang sudah mau mengundang saya menjadi pembicara di dalam acara Bukan Bilang Biasa ini. Luar biasa Bang, kapan-kapan kalau ada waktu mungkin bisa diundang lagi saya Bang, mungkin ada karya-karya saya yang baru, jadi saya bisa perkenalkan di sini. Gitu Bang Ayung. Baik Bang Jose, terima kasih closing statement yang luar biasa. Kenali potensi, jangan malu untuk mencoba, dan menggali terus. Begitu ya Bang ya? Ya, siap. Ini suatu kehormatan juga bagi saya Bang, Abang bersedia hadir di sini sebagai narasumber. Tentu saja, aku berharap ini tidak yang terakhir ya. Akan ada sesi-sesi kita berikutnya. Jadi mungkin nanti bisa kita bicarakan, kita jadwal sesuai dengan waktu Abang, karena aku menyesuaikan waktu Abang. Tadi juga sudah dijelaskan tentang lagu yang terakhir yang akan kita putar, yaitu In Moment Like This. Nanti kita akan dengarkan, dan mungkin ini juga akan menjadi penutup acara kita ini, dan semua keterangan tentang Bang Jose juga nanti akan saya cantumkan di deskripsi atau di komen. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bekerja sama, mengembangkan potensi, berbagi cerita, berbagi ide kepada para pengagum kerjasama. Bang Jose ini pengalaman saya seorang pengagum kerjasama yang luar biasa juga, dan kita saling memberikan kekuatan, saling mendukung sehingga objektif-objektif yang mau kita lakukan itu tercapai. Demikian teman-teman yang baik, terima kasih kepada Bang Jose, tetap sehat, salam sama Olive, dan salam sama Ito, dan juga tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati Bang Jose dan keluarga. Amin. Kita dengarkan lagu yang keempat sebagai penutup ya Bang. Siap, makasih Bang Ayung. Baik, terima kasih Bang. Sebentar ya Bang.
Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya akan akhiri dulu live streamnya, ya Bang ya. Ya, siap Bang. Sungguh luar biasa bisa bekerja sama dengan Bang Jose. Ya. Semoga nanti di berikutnya kita bisa melakukan kerjasama di sesi kedua, mungkin lebih kurang sebulan dari sekarang, Bang. Siap Bang Ayung. Ya, itu dulu. Bang Jose, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bang Jose dan keluarga ya. Siap, sama-sama Bang Ayung. Salam Joyce dan anak-anak. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang, salam sehat, tetap semangat Bang. God bless. God bless Bang.